Bab 223. Membuka segel pil. Asal-usul ketujuh Heaven Stealing Peeling Furnace dari Sekte Cloud Sky sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa pendiri sekte menciptakan 9 dari mereka. Mereka disegel di bawah gunung Cloud Sky Sekte, menunggu murid yang bisa memanggil mereka. Tapi tidak peduli seberapa kuat pendirinya, dia masih belum mencapai tahap Spirit Severing karena peringkat negaranya. Jadi meskipun ada kekuatan di dalam tungku pil, tidak ada yang benar-benar mau mencurinya. Tapi kekuatan Heaven Stealing Pil Furnace luar biasa, jadi menggunakan kata mencuri surga tidak sepenuhnya salah. Dalam catatan kuno Sekte Langit Awan, 9 tungku pil pencuri surga ini semuanya palsu. Pendiri Sekte Langit Awan pernah melihat tungku asli dan mengingat desainnya, lalu memalsukan tungku pil dari ingatannya. Alasan mengapa itu adalah 9 tungku pil adalah karena tingkat kultivasi pendiri tidak cukup tinggi untuk membuat satu tungku pil yang berisi semua hal yang telah dia hafal, jadi dia harus membuat 9 tungku pil untuk menampung semuanya. Akibatnya, 9 tungku pil pencuri surga diciptakan. Ada aspek misterius lain dari Heaven Stealing Pil Furnaces, mereka tidak bisa meninggalkan pegunungan Cloud Sky Sect. Saat mereka meninggalkan pegunungan, mereka akan berubah menjadi besi tua. Fenomena ini telah menyebabkan beberapa negara budidaya tingkat tinggi datang menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun, karena ini, mereka menyerah pada gagasan untuk mencuri mereka dan malah mendukung Cloud Sky Sect. Oleh karena itu, Sekte Cloud Sky mampu berkembang dengan cepat dan menjadi sekte nomor 1 di negara Chu. Limuan memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap gas yang dimuntahkan oleh 7 naga di tungku pil. Dia berbisik, untuk membuka segel pil, kita membutuhkan energi spiritual dan waktu yang tepat. Kita harus meminjam kekuatan spiritual dari 7 Heaven Stealing Pil Furnaces ketika sedang digunakan. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia berdiri di samping Limuan dan menyaksikan tungku pil. Dia berbisik, apakah Cloud Sky Sekte selalu membuat pil sebulan sekali? Limuan dengan lembut mengangguk. Dia berkata, dengan suara lembut, "Ya. Tungku pil pencuri surga hanya dapat digunakan pada waktu tertentu sebulan sekali untuk mendapatkan efek maksimal. Hanya tetua dari Cloud Sky Sect yang memiliki hak istimewa untuk menggunakannya. Beberapa pil langka membutuhkan Heaven Stealing Pil Furnaces untuk membuatnya." Wang Lin sedikit mengangguk. Dia menunjuk ke tungku pil dengan 7 kepala naga di depan mereka dan bertanya, apakah ini juga tungku pil pencuri surga? Limuan mengungkapkan senyum bangga dan dengan menawan berkata, tungku ini bukan tungku pil pencuri surga, tetapi efeknya hampir sama. Tungku pil ini diam-diam dibuat oleh One Air setelah mempelajari tungku pil pencuri surga selama bertahun-tahun. Ini awalnya kartu as saya melawan Cloud Sky Sekte jika mereka pernah memutuskan untuk bertindak melawan saya. Jika ya, maka One Air akan menggunakan tungku pil ini untuk memengaruhi 7 tungku pil selama pemurnian pil dan mengubahnya menjadi debu. Ini juga akan melepaskan semua energi spiritual di tungku pil, menyebabkan semua pembudidaya Naschen Soul terlalu sibuk mencoba memperbaiki tungku pil untuk mengejarku. Lagi pula, tungku pil ini adalah segalanya bagi mereka. Wang Lin menyeringai. Dia mengangguk dan tidak lagi berbicara sambil menatap tungku pil. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa di atas sini adalah 7 tungku pil pencuri surga. Apakah ada ribuan tahun energi spiritual yang tersimpan di dalamnya? Limuan terkejut.
Dia berkata, itu benar. Ada energi spiritual ribuan tahun di tungku pil itu. Hanya ada lebih banyak dan tidak kurang karena tungku pil ini telah digunakan untuk memurnikan pil selama ribuan tahun. Setelah setiap pil dibuat, sebagian energi spiritual akan tetap berada di dalam tungku. Mata Wang Lin tiba-tiba cerah. Dia mengitari 7 tungku pil kepala naga. Dia kemudian dengan lembut menyentuhnya. Itu mengeluarkan suara yang tajam. Dia tidak menoleh dan bertanya, bisakah kamu mencuri energi spiritual dari tungku pil pencuri surga di atas kita dengan tungku pil ini? Mata Limuan melebar saat dia menyadari apa maksud Wang Lin dan bertanya, kamu ingin berkultivasi di tungku pil ini? Wang Lin berbalik. Dia tersenyum pada Limuan dan berkata, ya. Jika saya berkultivasi di tungku pil ini, itu akan sangat efektif. Namun, itu bukan dengan tubuh avatar ini, tapi tubuh utamaku. Ekspresi Limuan menjadi aneh. Saat dia hendak berbicara, jumlah gas ungu yang keluar dari kepala naga tiba-tiba meningkat. Sejumlah besar gas melayang, membentuk awan gelap di atas tungku pil. Di dalam awan gelap ada tungku pil dengan segel pil di atasnya. Tungku bersinar merah dan segel pil mulai berkibar ke atas dan ke bawah. Pada saat itu, di tanah di atas ruangan ini, para tetua dari Cloud Sky Sekte sedang menatap langit, menghitung waktu. Para tetua ini semuanya adalah master alkemis dari Cloud Sky Sect dan salah satunya adalah salah satu dari 3 alkemis peringkat 5, Ouyang Zi. Ouyang Zi awalnya adalah murid dari kepala sekte-sekte dalam, tetapi dia dengan rela melepaskan kesempatan menjadi kepala sekte untuk memusatkan semua perhatiannya pada alkimia. Semangat orang ini untuk alkimia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia tidak peduli dengan kultivasi atau kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak peduli tentang apapun selain alkimia. Tujuan Ouyang Zi dalam hidup adalah untuk menyempurnakan pil ilahi peringkat 9 yang legendaris. Tapi tujuannya terlalu jauh dari jangkauan. Bahkan negara peringkat 6 hanya bisa membuat pil peringkat 6. Bahkan beberapa orang jenius yang terkadang datang hanya bisa membuat pil peringkat 7. Justru karena betapa sulitnya alkimia, Sekte Cloud Sky dilindungi oleh Sekte Iblis Raksasa dari negara peringkat 4. Harus dikatakan bahwa pil peringkat 5 adalah batas yang dapat dibuat oleh negara peringkat 4. Semua ini menunjukkan pentingnya Cloud Sky Sect ke Giant Demon Sect. Ouyang Zi adalah alkemis peringkat 5 dan telah mencapai tahap awal Naschen Soul. Jika dia tidak begitu fokus pada alkimia, dia pasti sudah mencapai tahap akhir dan akan menjadi salah satu leluhur sekte tersebut. Meskipun dia baru pada tahap awal Naschen Soul, statusnya jauh lebih tinggi daripada Limuan, yang merupakan orang luar. Hari ini, dia akan menyempurnakan pil peringkat 5. Dia telah bersiap selama beberapa tahun untuk ini. Selain dirinya sendiri, dia meminta 6 orang lainnya untuk datang membantunya dengan penyulingan pengorbanan. Pemurnian pengorbanan adalah teknik pemurnian pil yang diciptakan Ouyang Zi sendiri. Dalam pikirannya, penyulingan pil adalah tindakan yang menentang surga, jadi perlu ada pengorbanan. Itu mirip dengan upacara pengorbanan surga dewa kuno, hanya pengorbanan yang dia lakukan adalah pil. Ouyang Zi memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih dan terlihat sangat tua, tetapi matanya memancarkan cahaya iblis. Ia mengeluarkan aura yang sangat misterius yang membuat keenam alkemis lainnya tidak berani memandangnya secara langsung.
Harus dikatakan bahwa cahaya iblis ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jiwa seseorang, tetapi jika digunakan dalam alkimia, itu memungkinkan seseorang untuk melihat ke dalam tungku pil. Dia memperoleh kemampuan ini saat meminum Ghost Sight Pill. Pil penglihatan hantu ini sangat misterius. Hanya 1 dari 10 orang yang meminum pil berhasil mendapatkan penglihatan ini. Setiap orang yang gagal menjadi buta. Pil ganas seperti itu jelas memiliki efek yang sangat bagus. Jika seseorang berhasil menyerap pil penglihatan hantu, mereka akan mendapatkan penglihatan hantu. Penglihatan hantu adalah salah satu alasan dia bisa berjalan sejauh ini di jalur alkimia. Saat ini, Ouyang Zi mengenakan jubah abu-abu besar sambil menatap langit. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ketika saya memurnikan pil, saya benci jika orang lain menonton." Kepala sekte adik laki-laki, apakah kamu tidak tahu ini? 3 orang berjalan keluar dari aula utama. Salah satunya adalah kepala sekte dari sekte dalam. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahu kalian? Ketika kakak seperguruan memurnikan pil, dia tidak mengizinkan siapapun untuk menonton." Dengan itu, dia mengatupkan tangannya ke arah Ouyang Zi dan berkata, "Kakak seperguruan, keduanya adalah tamu dari negara budidaya Tianwu. Mereka ingin melihat kakak laki-laki memperbaiki pil, bagaimana menurutmu?" 2 orang di belakangnya kurus dan tinggi, tapi keduanya memancarkan aura yang sangat kuat. Jelas, tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Ouyang Zi mengerutkan kening. Dia dengan dingin berkata, "Enyahlah." Ekspresi kepala sekte tetap normal, tapi wajah kedua tamu itu berubah. Mereka menampilkan ekspresi mengejek, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa dan pergi. Kepala sekte Langit Awan, Yuan Tian, sudah memberitahu mereka tentang hal ini sebelumnya, tetapi mereka bersikeras untuk datang. Setelah menghela nafas, dia menemani keduanya dan mulai mengobrol dengan mereka. Dalam pandangannya, keduanya ada di sini untuk membeli pil dan tawaran mereka sangat menarik, jadi dia masih perlu mengakomodasi mereka sedikit. Setelah ketiganya pergi, Ouyang Zi terus menghitung waktu. Setelah sekitar 10 napas, matanya menyala. Tangannya membentuk segel saat dia melompat ke udara dan menembakkan 7 sinar cahaya ke 7 tungku pil. Saat ini, jubah besarnya berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat sangat agung. Keenam alkemis mengawasinya dengan ekspresi kagum. 7 tungku pil pencuri surga mulai bergerak setelah cahaya mendarat di atasnya. Mereka bergerak dalam lingkaran seolah-olah ada tangan raksasa yang menggerakkan mereka dari atas. 6 tungku pil membentuk lingkaran dengan yang ketujuh di tengah. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah, tungku pil naga Limuan juga bereaksi. Limuan menarik napas dalam-dalam. Dia menggigit jarinya dan segera membentuk beberapa segel dengan tangannya. Dia menembakkan segel ke-7 naga di tungku pil. Ke-7 naga bergerak seolah-olah mereka hidup dan melayang di sekitar ruangan. Mereka semua melingkar. Segera, 7 naga berubah menjadi tungku pil ilusi. 6 dari mereka membentuk lingkaran sementara yang ke-7 menyatu menjadi tungku naga Limuan. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan menembakkan lingkaran ilusi ke tanah. Kemudian, tangannya membentuk segel saat dia berteriak, "Tubuh utama," muncul. Tubuh utama Wang Lin dengan rambut putih dan bintang ungu di dahi muncul tanpa suara melalui lingkaran ilusi. Saat dia muncul,
ruangan menjadi dingin. Bahkan tungku pil ilusi di udara menjadi agak kabur. Limuan menatap tubuh utama Wang Lin dengan ekspresi rindu. Segera, matanya menyala. Ini adalah orang yang telah dia tunggu selama lebih dari 200 tahun. Avatar itu terlalu inferior dibandingkan dengan tubuh utama. Setelah tubuh utama muncul, dia berjalan menuju tengah ruangan. Ketika dia tiba di depan tungku pil naga, dia menoleh untuk melihat Limuan. Hati Limuan terasa dingin setelah melihat tatapan dingin itu. Dia terlalu akrab dengan tatapan ini. Itu persis tatapan yang sama yang dimiliki Wang Lin ketika mereka bertemu 200 tahun yang lalu. Setelah 200 tahun, rasa dingin di matanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Limuan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membentuk segel. Di bawah kendalinya, tutup tungku pil perlahan bergerak ke samping. Tubuh utama Wang Lin melompat ke tungku pil dan mulai berkultivasi tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, tutup tungku pil ditutup. Pada titik ini, di tanah di atas ruangan, Ouyang Zi mengangkat kedua tangannya dan membukanya lebar-lebar. Dia kemut. Ian menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menatap tungku pil di tengah. Tiba-tiba, gas hijau keluar dari tungku pil hingga membentuk tangan raksasa yang mulai tumbuh. Ouyang Zi menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan sekantong pegangan. Dia membuang harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke tangan raksasa itu. Kemudian, tangan raksasa itu tertutup dan kembali menjadi asap hijau saat kembali ke tungku pil. Mata Ouyang Zi berbinar saat dia berteriak, "Pengorbanan pil." Pengorbanan pertama, peringkat 4 Demon Blood Pil. Saat dia selesai berbicara, salah satu dari 6 orang itu mengambil beberapa langkah ke depan dan menamparkan tasnya. Botol batu giok putih muncul dari tas pegangan. Dia berjalan ke salah satu tungku pil dan membuka segel botolnya. Dia dengan hati-hati menuangkan pil berwarna merah darah. Saat pil itu muncul, area itu dipenuhi dengan bau darah. Saat ini, wajah orang itu agak pucat. Tangan kanannya gemetar saat memegang pil itu, tetapi dia mengatupkan giginya dan memasukkan pil itu ke salah satu dari 6 tungku pil. Saat pil memasuki tungku pil, tungku mengeluarkan raungan keras. Segera setelah itu, cahaya merah darah melesat ke udara, membentuk pilar cahaya yang mencapai langit. Adegan yang sama terjadi di dalam ruangan ketika salah satu tungku pil ilusi yang dibentuk oleh salah satu naga menembakkan pilar lampu merah. Selain ukurannya, pilar lampu merah itu identik dengan yang ada di luar. Mata Wang Lin berbinar. Melihat pemandangan di depannya, dia bertanya, teknik pemurnian pil macam apa ini? Mata Limuan dipenuhi dengan rasa hormat saat dia berbisik, ini adalah metode pemurnian Ouyang Zi sendiri yang disebut pemurnian pengorbanan. Pada dasarnya, dia menggunakan berbagai pil peringkat 4 untuk membuat pil peringkat 5. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak tinggi, itu masih jauh lebih tinggi dari metode normal. Saat ini, di tanah di atas, mata Ouyang Zi berbinar dan dia berteriak, pengorbanan kedua, pil Luo Lin peringkat 4. Orang lain tiba di sebelah tungku pil. Dia mengeluarkan pil biru dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam tungku. Tiba-tiba, pilar cahaya biru muncul dari tungku pil itu. Kemudian, Ouyang Zi keluar semua dan memasukkan 4 pil peringkat 4 lagi. Sekarang, 6 pilar cahaya melesat ke langit. Pilar cahaya ini bisa dilihat bahkan di luar pegunungan Cloud Sky Sekte. Ouyang Zi sangat gugup.
Dia menatap tungku pil di tengah dan bergumam, ini pasti berhasil. Ini harus berhasil. Jika saya berhasil kali ini, saya akan memiliki 3 pil peringkat 5. Dikombinasikan dengan 3 pil peringkat 5 yang dimiliki sekte, saya akan memiliki 6. Dengan 6 di antaranya, saya bisa menggunakan pil peringkat 5 sebagai pengorbanan dan merasakan bagaimana rasanya menyempurnakan pil peringkat 6. Matanya bersinar cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia menatap tungku pil. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berteriak, "Kalian berenam, pemurnian telah dimulai." Keenam alkemis mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Jika mereka berhasil kali ini, maka mereka akan membantu menciptakan pil peringkat 5. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua alkemis. Mereka berenam melompat ke udara dan melayang di atas 6 tungku pil. Mereka duduk bersila di pilar cahaya dan mendesak energi spiritual dalam tubuh mereka untuk bergerak. Ouyang Zi tidak ragu sama sekali. Tubuhnya perlahan mendarat di atas tungku pil terakhir dan dia menutup matanya. Pada saat itu, di ruang bawah tanah, 6 tungku pil ilusi juga memancarkan pilar cahayanya sendiri. Di dalam pusat pilar cahaya ini adalah tungku pil dengan segel pil di atasnya. Di bawah segel pil adalah tungku pil yang dibuat Limuan, dengan tubuh utama Wang Lin di dalamnya. Meskipun tubuh utama Wang Lin ada di dalam tungku pil, saat ini tidak menyerap energi spiritual karena semuanya sedang dipersiapkan untuk pembukaan segel pil. Adapun untuk menyerap energi spiritual, Wang Lin bisa menunggu sampai setelah segel pil dibuka. Ekspresi Li Muwan serius. Tangannya terus-menerus membentuk segel saat dia menembakkannya ke tungku pil masing-masing. Tak lama kemudian, seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari 6 pilar cahaya dan menuju ke segel pil di tengah. Sepotong energi spiritual dicuri oleh Li Muwan dari pengorbanan pil peringkat 4. Beginilah masalah membutuhkan banyak energi spiritual untuk membuka segel pil diselesaikan. Nyatanya, Li Muwan hanya membutuhkan 2 hal untuk membuka segel pil. Salah satunya adalah lokasi. Dia membutuhkan tempat dengan banyak energi spiritual, tetapi tidak ada urat nadi di tanah. Masalah ini diselesaikan oleh Ouyang Zi. Sekarang mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membuka segel pil. Selain lokasi, persyaratan kedua adalah waktu. Hanya dengan membuka segel pil pada waktu yang sama seperti saat disegel, persyaratan waktu akan terpenuhi. Semakin kecil perbedaan waktu, semakin sedikit kerusakan yang akan diderita pil. Jika perbedaan waktu terlalu besar, maka pil akan mengalami kerusakan. Wang Lin sudah mengetahui semua ini setelah Li Muwan menjelaskannya. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan waktu yang tepat untuk membuka segel? Li Muwan memeriksa banyak buku dan menemukan satu kali. Waktu itu adalah 45 menit lewat tengah malam. Akibatnya, waktu terbaik untuk memurnikan pil dan menyegel pil adalah 45 menit lewat tengah malam. Harus dikatakan bahwa dalam hal memurnikan pil atau menyegel pil, waktu terbaik untuk melakukannya adalah ketika Yang dan Ying terpisah. Tentu saja, ini hanya berlaku saat memurnikan pil yang sangat berharga. Sedangkan untuk pil biasa, orang tidak akan mempermasalahkannya. Tapi tebakan ini tidak terlalu akurat. Kenyataannya, ada beberapa alkemis yang takut orang lain mencuri pil mereka. Mereka sengaja mengubah waktu saat menyegel pil. Akibatnya, bahkan jika seseorang mencuri pilnya, mereka tidak akan dapat membukanya dengan benar tanpa mengetahui waktu yang tepat.
Solusi Limuan untuk ini adalah menggunakan metode yang akan menggunakan energi spiritual dalam jumlah besar untuk membebani pil. Ini mengorbankan sedikit keefektifan pil untuk membuka segel pil. Di satu sisi, selama waktunya tidak terlalu berbeda dari saat disegel, segel pil akan dilepas dan pil juga akan mengalami kerusakan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan metode normal. Tetapi jika perbedaan waktunya terlalu besar, itu akan membuat pil itu tidak berguna. Ekspresi Limuan serius saat dia berbisik kepada Wang Lin, karena keberadaan tungku pil ini, kemungkinan keberhasilan Ouyang Xi tidak tinggi. Mengetahui kepribadiannya, dia akan menggunakan teknik pengorbanan darah. Pada saat itu, akan terjadi semburan energi spiritual. Itulah saatnya untuk membuka segel pil. Petik 2. Waktu perlahan berlalu. Saat ini, di atas tanah, Ouyang Xi membuka matanya. Dia memperhatikan bahwa energi spiritual di daerah itu menurun dengan cepat. Tidak ada energi spiritual yang cukup untuk membuat pil peringkat 5. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Saat ini adalah saat kritis dalam proses pemurnian, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak, pengorbanan darah. Ekspresi 6 alkemis di sekitarnya tiba-tiba berubah, tetapi mereka segera menunjukkan ekspresi yang tegas. Tanpa ragu, mereka semua meledakkan inti mereka sendiri. Serangkaian ledakan terjadi saat area itu tertutup kabut berdarah. Akibatnya, energi spiritual di daerah tersebut tiba-tiba meningkat. Energi spiritual di daerah tersebut mencapai puncaknya. Mata Ouyang Xi berbinar saat tangannya membentuk segel dan menembak ke tungku pil di depannya. Tungku pil mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya seperti orang gila. Segera, bahkan 6 pilar cahaya mulai menyatu menuju pusat tungku pil. Ekspresi Ouyang Xi menjadi lebih serius. Ini adalah momen sukses atau gagal, jadi dia tidak bisa membuat kesalahan. Dia sudah gagal berkali-kali sebelumnya, jadi dia tidak yakin apakah dia akan berhasil kali ini. Pada saat itu, di ruang bawah tanah, Limuan menunjuk ke alisnya dan memuntahkan setetes darah intinya. Tetesan darah ini melayang di tengah 6 tungku pil. Tiba-tiba, semua tungku pil berguncang saat pilar cahaya runtuh dan bergerak menuju tungku pil di tengah. Tungku pil melepaskan cahaya berwarna pelangi. Di bawah tekanan dari semua energi spiritual itu, segel pil mulai menggulung perlahan sampai benar-benar tergulung dan jatuh dari tungku pil. Pada saat yang sama, tekanan yang tak terbayangkan dari kekuatan spiritual di dalam tungku pil muncul, menyebabkan tungku pil meledak. Sebuah pil bulat berwarna cian muncul. Tetapi pada saat itu, suara berderak yang renyah memenuhi udara saat retakan muncul di pil. Pil roh peringkat 7. Mata Limuan melebar. Meskipun dia sudah siap, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.